ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersua dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Setiap Selasa qabla asar di studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Alhamdulillah beliau sudah bersama Ana di studio dan beliau akan melanjutkan pembahasan kitab rutin yang beliau bawakan setiap hari Selasa yaitu Matan Abu Syuja, ya Al-Ghayah wat Taqrib, fikih yang bermadzhab Syafi'iyah. Baik kaum muslimin dan muslimah, sebelumnya kita sudah bahas tentang syarat-syarat haji, kemudian wajib haji. Sekarang kita akan mengenal sunnah-sunnah pada ibadah haji. Baik, apa saja yang sunnah dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji? Kita akan dengarkan pembahasan kitab ini, kitab Al-Ghayah wat Taqrib atau Matan Abu Syuja. Dan di kesempatan hari ini, Selasa, kita berada di tanggal 8 bulan Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan Selasa tanggal 27 Januari 2026. Kita buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair, hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum pemirsa dan pendengar ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan ini dia sunnah-sunnah pada ibadah haji menurut atau dari mazhab Syafi'iyah dari kitab Al-Ghayah wat Taqrib atau Matan Abu Syuja. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Al-Ustaz kita persilakan. Falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul bariyat, rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal khairat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Ghayah wat Taqrib, Matan Abi Syuja, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Kita masih di Kitabul Hajj tentang masalah ibadah haji. Poin yang akan kita pelajari di siang hari ini adalah Sunanul Haji,
yaitu sunnah ataupun sunat ibadah haji. Sudah kita pelajari sebelumnya tentang syarat, kemudian rukun dan wajib haji. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang masalah sunat ibadah haji. Ibadah apa saja yang dianjurkan bagi jamaah haji untuk melakukannya, dan ini merupakan lebih untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Jadi sunat ini tidak berkaitan dengan sah atau tidak sahnya ibadah haji, tetapi lebih untuk menyempurnakan pahala daripada ibadah haji. Dia berbeda dengan syarat, rukun, dan wajib. Ya, yang wajib ketika ditinggalkan, maka dia harus bayar dam, sedangkan rukun dan syarat ketika ditinggalkan, maka berdampak kepada tidak sahnya ibadah haji. Tapi kalau sunat, dia tidak akan membatalkan ibadah haji, tetapi akan mengurangkan kesempurnaannya. Baik, di sini beliau mengatakan, rahimahullah, sunanul haji, sunnah ibadah haji, qala al-musannifu rahimahullah, wa sunanul haji sab'un. Ya, sunat haji itu ada 7 kata beliau. Yang pertama adalah al-ifrad wa huwa taqdimul haji alal umrah. Yang pertama adalah haji ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umrah. Yang kedua talbiyah, ya, mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah. Yang ketiga tawaful qudum, ini tawaf selamat datang. Ya, tawaf qudum. Dia berbeda dengan tawaf ifadah. Kalau ifadah itu rukun, sedangkan qudum itu selamat datang. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wal mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Ini nanti akan kita lebih terangkan bahwasanya sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, mabit di Muzdalifah itu adalah wajib, bukan sunnah ataupun sunat daripada haji. Kemudian warak ata at-tawaf, 2 rakaat setelah tawaf. Disunahkan di belakang Hijr Ismail, di belakang makom Ibrahim. Ya, dan ini hukumnya sunat. 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian yang keenam, wal mabit bimina. Mabit di Mina, ini juga yang lebih rajihnya dia adalah wajib haji, ya, bermalam di Mina. Tapi kalau yang dimaksud adalah wal mabit bimina, itu adalah di tanggal 8, ya, sebelum jemaah haji berangkat ke Arafah, itu ya hukumnya sunat. Ya, oleh karena kalau kita perhatikan jamaah haji reguler itu biasanya dari hotel mereka di kota Mekah, mereka langsung berangkat ke Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mereka tidak ngambil mabit di Minanya. Kemudian yang ketujuh, tawaful wada. Ya, tawaf wada. Ini juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya, di dalam mazhabnya Syafi'i juga terjadi khilaf. Di sini beliau mengatakan tawaf wada ini adalah tawaf ya hukumnya sunat. Ya, ini tawaf perpisahan. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba huraikan sesuai dengan ilmu dan waktu yang kita miliki. Yang pertama, dia adalah ifrad. Sudah kita pelajari sebelumnya, manasik haji ini ada 3 dia, tata cara pelaksanaannya. Ada yang namanya pertama ifrad, ini mendahulukan haji, maksudnya melaksanakan ibadah haji saja tanpa umrah. Kemudian yang kedua adalah qiran, menggabungkan 2 ibadah, 2 niat dalam satu ibadah, umrah dan haji. Kemudian yang ketiga adalah haji tamattu'. Ya, berangkat umrah dahulu, kemudian bertahallul, kemudian nanti ihram lagi di tanggal 8 Zulhijjah sampai selesai pelaksanaan haji di tanggal 12 nafar awal dan 13 nafar tsani. Nah, di dalam mazhabnya Asy-Syafi'i, ifrad itu hukumnya sunat. Ya, bahkan di sini juga disebutkan bahwasanya itu lebih afdal berbanding 2 nusuk yang lainnya, berbanding tamattu' dengan qiran. Dan walaupun dipersiskan oleh para ulama tentang haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam haji cuma sekali seumur hidupnya, apakah haji beliau ifrad ataupun tamattu' atau qiran?
Ya, sebagai mengatakan haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hajinya ifrat. Ya, berdasarkan inilah menyebutkan bahwasanya ifrat itu lebih eh, afdal berbanding dua nusuk yang lainnya, berbanding kiran dan juga tamattu'. Ya, jadi kalau ifrat ini melaksanakan haji saja tanpa diiringi oleh umroh. Nah, di sini beliau mengatakan eh, al-ifrat ini termasuk di antara sunat-sunat ibadah haji. Ya. Baik, kemudian yang kedua, wat talbiyah. Ya, ini talbiyah, ucapan talbiyah ya yang sudah kita sampaikan tadi ya. Lafaznya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, zikir ini itu disunatkan, dianjurkan kepada jamaah umroh dan haji untuk melafazkannya setelah berihram di miqat. Ya, jadi setelah berihram di miqat, maka para jamaah umroh dan haji disunnahkan, diharuskan, dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maknanya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu ya Allah. Kemudian la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ya, ini makna daripada ucapan talbiyah itu sendiri. Dan ini jelas merupakan syiarnya ahlu tauhid ya, yang mana dianjurkan kepada para jamaah umroh dan haji ketika mereka melaksanakan umroh ataupun haji memperbanyak talbiyah setelah ihram di miqat, dan agar lebih membuat mereka khusyuk ketika bertalbiyah, bukan sebatas menggerakkan lisan saja, maka diharuskan kepada mereka untuk mempelajari isi kandungan dari bait talbiyah ini. Ya, oleh karenanya ketika jamaah umrah atau haji mengatakan labbaik la labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sejatinya jamaah umrah dan haji ketika mereka datang ke kota suci Mekah dan Madinah adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berangkat umrah ya ataupun berangkat haji ke Mekah, sejatinya mereka adalah duifur rahman, mereka adalah tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang dalam rangka untuk memenuhi undangan daripada Allah. Makanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuh panggilanmu ya Allah. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang menjadi jamaah umroh dan haji karena mereka datang untuk memenuhi undangannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya ikhlas dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah haji. Ya, apalagi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ibadah haji adalah ibadah yang sangat rentan terkontaminasi dengan riya, sum'ah dan semisalnya. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ya bahwasanya Allah, ini haji la riya fiha wala sum'ah, tidak ada riya dan tidak ada sum'ah padanya. Karena kenapa beliau mengatakan hal itu? Karena beliau sangat khawatir tentang terkenanya ibadah hajinya dengan uh, riya dan juga sum'ah. Tentu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan seperti itu, apalagi kita manusia biasa, bukan Nabi, bukan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah dengan kita manusia itu suka dipuji. Ya, nah ketika kita membaca talbiyah ini, itu hukumnya sunat ya. Agar kita bisa menghadirkan khusyuk hati ketika bertalbiyah, bukan sebatas lisan yang digerak-gerakkannya, kita memahami isi kandungannya. Saya datang adalah untuk memenuhi panggilan Allah. Nah, ini butuh kepada keikhlasan. Ikhlas ya, mengerjakan semata-mata karena Allah.
Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengundang, kita tidak akan datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Oleh karena singkirkan semua penghalang-penghalangnya, riya, sum'ah, dan juga sesuatu yang menjurus ke arah itu, yang dapat menyeret kita kepada perbuatan-perbuatan riya dan sum'ah tadi. Terutama di zaman teknologi sekarang ini, ya, nah ini harus dihindari hal-hal seperti itu. Kita tidak butuh pengakuan daripada orang. Yang kita butuhkan adalah diterimanya amal umroh dan haji kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala daripada Allah. Ya. Kemudian kalimat innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ini merupakan sebuah pengakuan bahwasanya sebuah nikmat daripada Allah. Ya, itu Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 53. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pengakuan kita sebagai seorang manusia. Ya, nikmat-nikmat yang kita dapatkan apapun itu murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya, sampai datangnya kita ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan umroh dan haji itu nikmat daripada Allah. Bukan karena kita orang paling kaya, bukan karena kita orang yang paling terkenal, bukan karena kita paling tinggi jabatannya, bukan. Karena banyak orang yang lebih kaya berbanding kita, tapi tidak datang ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh dan haji. Kenapa? Allah belum memanggilnya. Allah belum mengundangnya. Dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang. Dan kedatangan kita adalah memenuhi panggilan undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita fokus hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Ya. Jadi segala jerih upaya yang kita lakukan, ya, usaha-usaha, pengorbanan, perjuangan sehingga kita sampai ke tanah suci, apakah ketika kita melaksanakan umrah ataupun haji itu murni nikmat daripada Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang yang terkenal, bukan, tapi karena nikmat, kemudahan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah umrah dan haji setelah mereka ihram di miqat, biasanya jamaah haji Indonesia itu berada di kota Madinah, ya, untuk melaksanakan umrah karena di situ miqatnya. Maka setelah itu mereka disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Ya, jangan sampai nanti talbiyahnya 30 menit, ngobrolnya 2-3 jam. Nah, itu jangan. Ya, karena syiarnya jamaah umrah haji adalah bertalbiyah. Nah, untuk memotivasi kita memperbanyak talbiyah adalah dengan berusaha untuk mempelajari isi kandungannya. Sehingga membuat kita termotivasi untuk mengucapkannya. Dia bukan sebatas zikir-zikir penghias bibir saja, tapi itu merupakan pengakuan bahwa kita datang undangan daripada Allah, kita meyakini semua nikmat, karunia, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk jamaah umrah, talbiyah disunnahkan setelah ihram di miqat sampai nanti mereka tiba di pelataran Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf umrah. Jadi ketika mereka dari berangkat, ya, kemudian ambil miqat di Bir Ali contohnya di kota Madinah. Nah, setelah mereka ihram itu mereka disunahkan untuk bertalbiyah, itu mulainya. Berakhirnya nanti ketika mereka berada di pelataran Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Karena sejatinya ucapan-ucapan talbiyah ini adalah simbol daripada menghantarkan kita untuk sampai ke Ka'bah. Nah, kalau sampai berarti berhenti. Ini tuh jamaah umrah daripada ihram di miqat sampai di pelataran Ka'bah sebelum melaksanakan memulai untuk tawaf. Adapun jamaah haji, ya, dianjurkan kepada mereka untuk bertalbiyah setelah ihram di miqat, berarti 2 kali. Ya, untuk jemaah haji. Yang pertama adalah kalau mereka mengambil haji tamattu', berarti umrah dulu. Nah, setelah mereka ihram, maka mereka dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Ya, tapi kalau mereka mengambil haji ifrad dan qiran, berarti sekali saja. Nah, tamattu' tadi kita kembali, nanti setelah umrah, kemudian tahallul, kemudian menetap di kota Mekah, menunggu sampai nanti masa-masa puncaknya ibadah haji, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah.
Nah, di tanggal 8 kembali jamaah haji akan berihram di tempatnya, ya. Kemudian nanti mereka akan dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Itu jamaah haji, 2 kali dia. Dan berakhirnya nanti sebelum mereka melempar jamarah al-aqabah al-kubra. Ini di tanggal 10 Zulhijjah. Berarti jamaah haji setelah mereka tahallul daripada umroh, kemudian menunggu di kota Mekah, kemudian mereka mulai lagi bertalbiyah setelah ihram di tanggal 8 Zulhijjah, berakhir nanti di tanggal 10 Zulhijjah sebelum melempar jamarah al-aqabah al-kubra. Ini anjuran ya, sunnah atau sunat untuk jemaah umroh dan haji. Awal umroh adalah setelah miqat sampai nanti berada di pelataran Ka'bah. Sedangkan untuk jamaah haji mulai daripada ihram sampai nanti di tanggal 10 Zulhijjah ketika para jamaah haji melempar jamarah al-aqabah al-kubra. Itu talbiyah. Ya, maka disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ditanya dalam sebuah hadis. Ayyul haji afdal. Haji apakah yang paling afdal, yang paling mulia? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-hajju was-sajju. Ya, yang paling banyak mengangkat suara dalam bertalbiyah dan yang paling banyak menyembelih hewan hadyun, itulah seseorang yang hajinya lebih afdal. Lihat tuh. Yang paling banyak angkat suara dalam bertalbiyah. Jadi ketika bertalbiyah itu seorang laki-laki harus angkat suaranya. Ya. Sedangkan wanita tentu tidak perlu melakukan hal itu. Yang penting dia bertalbiyah dengan suara yang lirih. Dan yang paling afdal juga adalah yang paling banyak menyembelih hewan hadyunnya. Ya, ini hadis dalam Sunan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Ya, jadi ini merupakan simbol daripada jamaah umrah dan haji, ya, dan ketika semakin banyak talbiyahnya jamaah haji ataupun umrah, maka semakin mulia ibadah hajinya dan juga ibadah umrohnya. Jadi kita pelajari gitu isi kandungan daripada talbiyah itu, sehingga membuat kita termotivasi untuk melakukannya. Karena kalau kita perhatikan kebanyakan daripada jamaah ya, ketika mereka sudah ihram di miqat, kemudian mereka duduk di bisnya, mereka hanya bertalbiyah sebentar ya, dalam kisaran 30-45 menit sudah lama. Nah, setelahnya nanti mereka beristirahat tidur. Kemudian nanti bangun ngobrol lagi gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah untuk tidur istirahat, tapi setelah bangun hendaknya juga bertalbiyah. Karena itu simbolnya para jamaah ketika mereka melaksanakan umrahnya juga haji. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sunan haji adalah kata beliau wa tawaful qudum. Ini tawaf selamat datang. Ya, tawaf selamat datang. Ini memang sesuatu yang dianjurkan tapi hukumnya sunat. Jadi memang dianjurkan kepada para jamaah umrah dan haji sesampainya mereka di Mekah untuk melaksanakan umroh ataupun haji, ya, terutama yang datang daripada luar kota Mekah, maka dianjurkan kepada mereka untuk tawaf dulu. Namanya tawaf qudum. Hukumnya sunat. Ya, ini tawaf selamat datang. Ya, ini merupakan adab kita kepada Baitullah Al-Haram. Ya, dan hukumnya adalah sunat. Yang hukumnya adalah rukun itu adalah tawaf ifadah. Ini dilaksanakan di tanggal 10 Zulhijjah untuk jemaah haji. Sedangkan untuk jemaah umroh itu dilaksanakan ketika mereka akan tawaf umroh. Ya, maka ketika seperti itu keadaannya, maka mereka melaksanakan tawaf qudum kalau seandainya mereka ingin melaksanakannya. Ini tawaf selamat datang. Ya, ada lagi namanya tawaf wada yang akan kita pelajari setelahnya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, dia adalah wal mabit bi Muzdalifah. Ini kita katakan tadi, yang masyhur dan mu'tamad dalam mazhabnya Syafi'i, al mabit bi Muzdalifah hukumnya adalah wajib. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, di tanggal 9 malam, baik tanggal 10. Jadi para jamaah haji setelah daripada Arafah, wukuf, setelah matahari tenggelam bergerak daripada Arafah menuju Muzdalifah dan bermalam di situ, tambah tenda di bawah langit saja. Ya, sampai nanti menunggu sholat subuh, berzikir sebentar, kemudian berangkat daripada Muzdalifah ke Mina untuk melempar jamarah al-aqabah al-kubra.
ya, itu mabit di Muzdalifah. Nah, nanti para jemaah haji juga mengambil batu-batu, kerikil untuk melempar di Aqabah. Ya, dan seperti yang kita katakan tadi, yang mu'tamad dalam mazhabnya Asy-Syafi'i, mabit di Muzdalifah hukumnya adalah wajib, bukan sunat. Baik, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, warak'ata at-tawaf, 2 rakaat setelah tawaf. Ini juga merupakan sunnahnya atau sunatnya ibadah haji. Nah, setelah jamaah melaksanakan tawaf, ya, apakah tawaf kudum, tawaf ifadah, ataupun tawaf yang lainnya, maka dianjurkan kepada mereka untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Ini sunnah tempatnya adalah di belakang makom Ibrahim. Tapi dalam hadis Nabi SAW mengatakan di mana-mana saja masjid, ya di Masjidil Haram maksudnya, boleh untuk sholat 2 rakaat tawaf di situ. Artinya kita tidak boleh memaksakan untuk sholat di belakang makom Ibrahim, apalagi di musim haji. Ya, itu apalagi. Itu cukup bahkan membahayakan kepada kita sendiri. Kalau kita sholat di situ, orang ramai, kemudian kita nanti ruku dan sujud, terinjak-injak, sehingga terjadi perkara-perkara yang mungkin nanti akan menghilangkan nyawa. Ya, maka hal-hal seperti ini tidak boleh dipaksakan. Setelah tawaf, ketika kita melihat agak renggang di belakang makam Ibrahim, sholat di situ, tidak ada masalah. Tapi ketika keadaan sesak, ya ramai, berdesak-desakan, maka kita mencari tempat yang lain, ya kemudian kita sholat 2 rakaat di situ. Ya, dan hukumnya di sini seperti yang beliau katakan, dia adalah sunat, ya, 2 rakaat setelah tawaf. Di rakaat yang pertama disunahkan baca surah Al-Kafirun, sedangkan rakaat kedua kita disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, ini 2 rakaat tawaf. Baik, kemudian yang keenam, wal mabit bimina. Ini yang kita katakan tadi, jika maksudnya adalah mabit di tanggal 8 malam, ya, maka itu hukumnya sunat. Ya, hukumnya sunat, mabit di mabit di Mina itu. Tapi kalau saat mabitnya di tanggal Ayyamut Tasyrik, ya, 11, 12, 13 itu wajib, wajib hukumnya, ya, termasuk daripada wajibat. Tapi kalau yang dimaksud adalah di tanggal 8 malam sebelum jamaah haji berangkat untuk wukuf di Arafah, maka hukumnya adalah sunat, mabit di Mina ini. Ya, makanya kalau kita perhatikan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, para jamaah haji yang biasa, yang reguler, biasanya mereka tidak mengambil ini. Ya, jadi mereka langsung dari hotelnya berangkat ke Arafah tanpa didahului oleh mabit di Mina di tanggal 8 Zulhijjah itu. Baik, kemudian yang terakhir adalah tawaful wada. Ya, ini tawaf selamat, ini adalah tawaf perpisahan. Ya, ini tawaf perpisahan. Nah, tawaf wada ini, ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah termasuk di antara wajib haji, ya, bukan termasuk daripada sunat haji. Ya, di dalam sebuah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil haid." Orang-orang diperintahkan, ya, agar kegiatan terakhir yang mereka lakukan sebelum meninggalkan kota Makkah adalah tawaf di Ka'bah. Hanya saja diberi keringanan kepada wanita haid untuk tidak melakukannya. Jadi sebagian ulama mengatakan tawaf wada ini untuk haji itu hukumnya wajib, sedangkan untuk umroh itu hukumnya sunat. Ada juga yang berpendapat seperti itu para ulama. Ya, cuman yang harus kita perhatikan adalah ketika kita punya kesempatan waktu untuk melaksanakan tawaf, maka kita berusaha untuk melakukannya. Karena ini merupakan perintah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kanan nas yansarifuna fi kulli wajhin." Orang-orang pergi, ya, setelah dari Mina ke segala penjuru arah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti. Janganlah seorang pun pergi meninggalkan Mekah untuk pulang hingga kegiatan terakhirnya adalah
dia tawaf di Ka'bah. Ini hadis dalam Sahih Muslim hadisnya. Jadi ini merupakan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar ketika kita melaksanakan umroh ataupun melaksanakan haji, sebaiknya tempat terakhir yang kita singgahi, ya, adalah Ka'bah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Haram. Ya, cuman ini tawaf seperti dikatakan oleh dalam hadis dari Abdullah bin Abbas tadi, perkataan dari Abdullah bin Abbas, diringankan, diberikan keringanan kepada wanita-wanita yang haid. Apalagi kalau seandainya mereka bukan termasuk penduduk Mekah, ya, di luar daripada Saudi Arabia contohnya, tentu mereka sudah punya schedule penerbangan, ya, jadwalnya sudah teratur dari awal, ya, yang mana nanti kalau seandainya seorang jamaah haji perempuan kemudian dalam keadaan haid, tentu dia tidak akan bisa untuk menunggunya, ya, karena mungkin mahramnya sudah berangkat duluan, nggak mungkin gitu ya. Jadi diberikan keringanan kepada apa namanya, yang dalam keadaan haid, ya, untuk tidak melaksanakan tawaf wada ini. Ya, makanya rajihnya wallahu alam tawaf wada ini ada di wajib haji. Dia bukan berada pada sunat-sunat daripada ibadah haji. Yang harus diperhatikan, ya, bagi para jamaah umroh dan haji ketika mereka melaksanakan tawaf wada, maka yang sangat-sangat harus diperhatikan adalah setelah mereka tawaf wada, seharusnya mereka tidak lagi melakukan aktivitas apapun di situ. Yang maksud saya adalah jangan sampai nanti sudah tawaf wada, tapi juga tawaf nanti di pasarnya, ya, di apa namanya, tempat-tempat perbelanjaan yang berada di sekitar Masjidil Haram. Berarti kalau seperti itu keadaannya, kita tidak menjadikan Ka'bah sebagai destinasi terakhir kita di Mekah. Berarti ada tempat yang lainnya gitu. Ya, kita usahakan seperti itu. Jadi kita cari waktu yang paling aman, ya, yang mana kita tidak tergesa-gesa untuk melakukannya. Apalagi kalau kita perhatikan di saat sekarang ini kita tidak bisa melaksanakan tawaf, ya, di bawah karena kita itu hanya khusus bagi para jemaah yang tawaf ifadah saja untuk umroh ataupun haji. Ya, makanya kita ketika tawaf wada ini itu biasa di tingkat 2 dan 3. Tentu secara jarak lebih jauh lagi gitu. Ya, maka diperlukan waktu yang paling tepat untuk kita melakukannya, sehingga memang kalaupun kita punya keperluan untuk kita beli, ya, ataupun titipan daripada saudara-saudara kita di tempat kita, maka dibelikan sebelumnya. Nanti setelah itu semuanya selesai, sekira-kiranya kita tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas di situ, maka ketika itu kita melaksanakan tawaf wada. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Kemudian juga eh, boleh ya dalam hukum fikihnya ketika seseorang menggabungkan di antara tawaf wada dan tawaf ifadah. Ya, hukumnya boleh. Ya, ketika dia menggabungkan di antara tawaf wada dengan tawaf ifadah. Ini tawaf wada, tawaf perpisahan dengan tawaf wada, dia adalah tawafnya rukun untuk haji dan umrah, ya. Tapi dengan syarat, dengan catatan. Yang pertama, niatnya bukan niat tawaf wada, akan tetapi niatnya adalah niat tawaf ifadah. Nah, ya, ini penting karena tonggaknya di sini adalah ifadahnya itu hukumnya adalah rukun, lebih kuat berbanding tawaf wada yang hukumnya sebagai mengatakan sunat dalam mazhab Syafi'i, sebagai mengatakan itu wajib. Jadi ketika kita akan menggabungkan di antara tawaf wada dengan tawaf ifadah, ya, maka yang kita niatkan adalah yang pertama itu adalah niat tawaf ifadahnya, baru nanti niat itu diiringi dengan niat tawaf wada. Ya. Karena nanti kalau seandainya dia niat tawaf wada dulu, maka dia harus tawaf ifadah setelahnya. Ya, makanya dia harus niatnya yang pertama adalah niat untuk tawaf ifadah. Kemudian setelahnya nanti baru diiringi dengan niat tawaf wada. Kemudian agar tawaf ifadahnya sudah mencukupkan dari tawaf wada, maka harus tawaf ifadah dikerjakan yang paling terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah. Nah, ini strateginya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan di antara tawaf ifadah dengan tawaf wada, maka kita merasakan tawaf ifadah itu di akhir-akhir gitu.
yang sekira-kiranya nanti ketika kita selesai tawaf itu kita langsung bisa meninggalkan, kota Mekah gitu. Ya. Jadi ketika kita bisa melakukan 2 syarat ini, maka terkumpullah, hal yang membolehkan kita untuk melakukannya, menggabungkan di antara tawaf wada dengan tawaf, ifadah, ya. Nah, kalau seandainya contoh ya kita sudah tawaf wada, kemudian azan berkumandang, misalnya azan zuhur, azan asar. Nah, salah pemahaman ketika ada yang katakan kita nggak boleh lagi sholat di Masjidil Haram setelah tawaf wada, itu salah. Ya, karena kalau seandainya itu bertepatan setelah kita tawaf, kemudian nanti baru azan, maghrib kah atau isya kah atau apapun, maka kita diperbolehkan. Bahkan dianjurkan untuk kita sholat wajib di situ, karena pahalanya itu sangat melimpah gitu. Jadi, salah yang memahami ketika sudah tawaf wadah, kita tidak boleh lagi untuk sholat di Masjidil Haram. Apalagi kalau seandainya waktunya berdekatan. Ya. Lagi waktunya berdekatan. Oleh karenanya nanti kalau seandainya memang, di tengah-tengah tawaf contohnya ataupun setelah tawaf wada kemudian adzan berkumandang untuk salat apapun yang 5 waktu itu, maka kita dianjurkan untuk salat 5 waktu berjemaah, ya karena pahalanya sangat, luar biasa ketika itu. Ini dia yang beliau sebutkan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sunanul haji ya, ada 7 dia. Ya, yang sudah kita sampaikan tadi mabit di Muzdalifah dengan mabit di Mina, terutama mabit di Muzdalifah ini hukumnya adalah wajib haji. Dia bukan sunat haji. Ya, walaupun di mazhabnya Asy-Syafi'i sebenarnya mu'tamad dalam mazhabnya Syafi'i itu adalah wajib haji yang sudah kita terangkan sebelumnya. Ya, jadi dia bukan termasuk daripada sunnah-sunnah haji. Yang sangat penting harus kita pahami adalah tentang masalah talbiyah ini, ya, karena ini bukan syiar agar kita lebih termotivasi, khusyuk ketika kita bertalbiyah, ketika kita melaksanakan umroh dan haji, mengajak para jamaah untuk angkat suara, mengumandangkan talbiyah, ya, agar kita lebih khusyuk, maka kita harus memahami terjemahan dan juga makna kandungan daripada talbiyah itu. Sehingga kita tahu kedatangan kita adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kedatangan kita bukan untuk memenuhi undangannya manusia, tapi undangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan, ya, maka kita harus menghindarinya. Tidak ada gunanya kita melafazkan talbiyah ini labbaik Allahumma labbaik, tapi di fakta dan realita kehidupan justru kita malah melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Sehingga tidak sinkron di antara apa yang kita lafazkan dengan apa yang kita lakukan. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang hal-hal seperti ini muncul karena kita tidak memahami isi kandungannya. Ya, maka kalimat innal hamda wan ni'mata laka wal mulk semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berangkatnya kita umroh atau berangkatnya kita haji itu bukan karena harta kekayaan kita, bukan, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengundang kita. Berbanyak orang-orang yang mungkin secara finansial lebih berbanding kita, secara strata pendidikan lebih tinggi berbanding kita ilmunya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala belum memanggilnya untuk melaksanakan umroh ataupun haji, maka mereka pun tidak akan berangkat gitu, ya. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada siang hari ini terkait tentang masalah sunnah-sunnah daripada ataupun sunat-sunat daripada haji. Ya, ini untuk melengkapi pahala daripada ibadah haji kita. Dia tidak berdampak kepada batal atau tidaknya ibadah, ya, karena ini adalah sunat. Tetapi kita kembali kepada perkataan para sahabat dahulunya. Mereka mengerjakan satu sunnah karena dia sunnah. Ya, sedangkan kita meninggalkan perbuatan sunat karena dia sunat gitu. Sehingga kita terkesan ambil enteng dan remeh terhadap perkara-perkara seperti ini. Padahal ini sangat menunjang kesempurnaan ibadah haji kita. Apalagi kalau seandainya kita berhaji mungkin sekali seumur hidup kita. Ya, baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Itu dia tadi beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan ketika beribadah haji. Ya, menurut mazhab Syafi'iyah dari kitab Matan Abu Syuja' atau Al-Ghayah wat Taqrib. Baik, kaum muslim muslimah, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Masih ada waktu kita untuk berinteraksi.
Silakan dihubungi 0811 75 30.000 dan 0811 75 45 444. Ya, kita angkat dulu yang pertama yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. dengan siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Dengan Bapak? Ikhwan Siapa? di Ikhwan di Oh, Pak Panam. Ikhwan. Oke, baik. Pak Ikhwan di Panam, silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Ana mau bertanya perihal masalah sholat dalam perjalanan safar. Jadi begini, Ustaz. Ini yang saya sering alami karena saya sering safar, Ustaz ya. Untuk maghrib dan isya kan kita saya sholatnya di isya. Jadi pada saat di isya kan saya melakukan sholat maghrib duluan, baru saya sholat isya. Tapi kan saya jamak qashar ya Ustaz ya. Nah pertanyaannya nih Ustaz, kalau di isya itu saya sholat, ternyata pada saat itu saya posisinya masbuk di rakaat kedua. Masbuk di rakaat kedua isya yang jamaah tempatan ya Ustaz ya. Jadi pada saat terakhir saya ikut salam dengan jamaah lain atau bagaimana Ustaz? Saya ini masbuk di rakaat kedua. Sholat isya. Iya, iya. Nah, yang kedua, kalau di asar, saya sholat, saya sering sholatnya di zuhur, nggak saya sholat, tapi sholatnya di asar. Saya pernah juga masbuk di rakaat ketiga dan rakaat keempat, karena dalam perjalanan nggak ketemu masjid, itu Ustaz ya. Jadi di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Terus anggaplah di rakaat keempat saya masbuknya untuk sholat zuhurnya. Mereka asar, saya zuhur di rakaat keempat. Itu di rakaat kedua saya baca surat setelah Al-Fatihah atau tidak Ustaz? Iya. Nah, cuma itu Baik. Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ikhwan di Panam. Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada saudara kita Bapak Ikhwan di Kota Panam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua. Terkait dengan masalah kaifiah niat ya dan pelaksanaannya untuk sholat qasar, karena beliau biasa safar. Nah juga mungkin ada di antara para pemirsa dan pendengar yang sama, yang mungkin sudah rutin melaksanakan safar, ya untuk sebuah keperluan dan kebutuhan gitu ya. Yang pertama terkait kasus yang ditanyakan, boleh dalam Islam ya hukum fikihnya terjadi perbedaan ikhtilafu niyatil ma'mum wal imam, itu boleh. Ya, saya ulangi, bolehnya berbeda di antara niat imam dengan makmum. Itu boleh. Karena tadi di posisi Pak Ikhwan tadi yang bertanya, ketika beliau sholat maghrib untuk jamak takhir, karena beliau sholatnya di waktu isya, ya tentu beliau masuknya dengan niat maghrib, sedangkan imam dan jamaah tempatan niatnya sholat isya. Beliau niatnya sholat maghrib, karena memang tertib baina as-salawat itu harus, ya, tidak boleh dahulukan isyanya. Nah, ketika beliau melakukan itu, maka terjadi perbedaan di antara niatul ma'mum wal imam. Ya, makmum beliau yang saya maksudkan adalah niatnya sholat maghrib, sedangkan imam dengan jemaah tempatan itu sholatnya sholat isya. Itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Nah, ketika kita mendapatkan imam di rakaat yang kedua, berarti secara otomatis jumlah rakaat akan sama nanti. Karena maghrib 3 rakaat. Cuman perbedaannya ketika imam dengan jemaah tempatan berdiri untuk rakaat kedua, tentu mereka akan tahiyat nanti, sedangkan kita tidak. Nah, ini terjadi perbedaan di situ. Makanya yang harus kita lakukan adalah kita anggap itu rakaat yang pertama bagi kita. Ya, pertama bagi kita. Walaupun nanti kita akan tahiyat ya, tapi kita tidak membaca apapun di situ. Karena memang ketika itu imam itu di tahiyat yang kedua itu membaca tahiyat sampai
batasnya gitu. Sehingga tidak ada masalah untuk kita masuk pas dalam keadaan seperti itu, sehingga jumlah rakaatnya menjadi sama dan kita akan salam bersama imam. Dengan anggapan imam sholatnya 4 rakaat, karena itu sholat isya, sedangkan kita sholat maghribnya 3 rakaat. Ya, cuman dalam posisi nanti kita tasyahud, ya, imamnya tasyahud dengan jamaah tempatan, maka kita tidak perlu melakukan itu. Dan kita tidak juga boleh langsung berdiri, ya, untuk menghindari fitnah-fitnah yang terjadi nantinya, ya. Baik, kemudian nanti yang kedua di sholat asar tadi, ya, ketika yang bertanya sholat zuhur di waktu asar, ya, kemudian mendapatkan itu di rakaat 3 dan 4, yang kita ketahui bagi dia rakaat yang pertama dengan yang kedua, sedangkan bagi jamaah tempatan 3 dan 4, yang mana ketika kita sholat sirriyah, ya, di rakaat 1 dan 2 kita disunnahkan membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Sedangkan rakaat 3 dan 4 itu tidak. Maka dalam keadaan seperti itu tidak ada masalah untuk kita baca surat pendek, karena di kitanya rakaat yang pertama dan yang kedua, sedangkan di imam dan jemaah tempatannya rakaat 3 dan 4, sehingga tidak ada masalah kita membaca surat pendek setelahnya. Itu pun kalau saat ini kita punya waktu untuk membacanya. Maksud saya adalah tentu nanti secara durasi imam lebih cepat karena dia tidak membaca surat pendek, sedangkan kita perlu kepada surat pendek. Maksudnya adalah bukan perlu ya kita membacanya gitu. Sehingga nanti kalau kita melihat tidak mungkin untuk membacanya, kita tidak boleh memaksakannya. Sehingga nanti imam sudah ruku, kita masih membaca surat pendeknya gitu. Ini tentu menyelisihi. Karena imam itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ju'ilal imamu liutamma bih, terutama di gerakan-gerakan yang zahir. Jangan sampai nanti kita melakukan perbedaan yang sangat jauh gitu, ya, di antara gerakan makmum dengan imam, itu salah. Ya, jadi yang dilakukan oleh para ikhwan boleh, niatnya boleh berbeda di antara makmum dengan imam, kemudian juga dalam kondisi sholat maghrib seperti yang kita katakan tadi, kemudian juga dalam kondisi sholat zuhur dan asar yang beliau dapatkan di waktu rakaat 3 dan 4, sedangkan di beliaunya 1 dan 2, maka dibolehkan untuk baca surat pendek, cuma tidak boleh dipaksakan. Artinya jangan sampai nanti imam sudah ruku, sudah baca subhanallah azimi wa bihamdi, kemudian akan bergerak iktidal tapi dia masih sibuk membaca surat pendek. Itu tidak boleh. Ya, baik, begini demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ikhwan yang bertanya di Panam ya bisa mendengarkan jawaban dari Ustaz. Baik, satu lagi pertanyaan yang kita akan angkat. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Hamba Allah, Bu di Pekanbaru. Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ingin bertanya soal umroh Ustaz. Jadi begini Ustaz, Ana ada mendengar Ustaz, kalau kita sudah melaksanakan tawaf wajib saat umroh itu, dan ini melaksanakan lagi tawaf sunnahnya, itu sebaiknya di atas, tidak boleh atau gimana ya Ustaz, pokoknya jangan di bawah gitu, karena akan mengganggu lagi untuk jemaah yang melaksanakan tawaf wajib gitu Ustaz. Jadi Ustaz, kalau seandainya Ustaz kita tetap melakukan di bawah, sementara suami atau mahram kita kan itu pasti harus ganti pakaian ihram lagi kan Ustaz, itu apakah kita itu melakukan suatu maksiat gitu Ustaz, kalau tetap kita lakukan di bawah gitu Ustaz. Karena rasanya Ustaz kalau di atas kurang kusuk gitu loh Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu di Kota Pekanbaru sudah bertanya. Semoga Allah menjaga beliau, keluarganya, kita semua. Benar yang Ibu katakan tadi ya. Ketika kita melaksanakan umroh ataupun haji, sudah 2-3 tahun belakang ini ya, saya ingat sekarang, itu pemerintah Saudi Arabia memperlakukan sebuah peraturan untuk tawaf di pelataran itu hanya untuk jamaah-jamaah yang tawaf ifadah saja. Terutama yang bagi laki-laki tentu mereka harus memakai pakaian ihram. Ya, yang lebih nampaknya kalau perempuan dia sama pakaiannya, pakaian ihramnya sama. Sehingga tidak akan terpisahkan di antara mana yang tawaf ifadah, mana yang tawaf sunat sebenarnya. Ini lebih kepada laki-laki, itu peraturannya.
Dan ini peraturan itu sangat-sangat bijak ya, karena untuk mengurangi kesesakan yang ada di pelataran Ka'bah. Itu dikatakan kalau kita belajar siasat syariah ya, bahwasanya kebijakan pemerintah itu manutun bil maslahah. Itu semuanya terkait dengan maslahah. Selama tidak bertentangan dengan agama, maka kita wajib untuk mematuhinya. Dan ini merupakan sebuah kebijakan peraturan yang sangat bagus gitu ya. Karena kalau saat dipaksakan, akan terjadi kesesakan di situ. Apalagi di masa-masa puncaknya pelaksanaan umroh seperti di Ramadan, ya, kemudian juga pelaksanaan haji, ya. Ini biasanya akan terjadi lonjakan-lonjakan jamaah untuk melaksanakan tawaf, sehingga Kerajaan Saudi Arabia memperlakukan untuk pelataran Ka'bah itu hanya yang tawaf ifadah saja, dan tidak boleh melaksanakan tawaf wada ataupun tawaf sunat kudum ya di bawah. Maka ketika kita melakukan hal ini, ikut aturan daripada pemerintah atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mentaati pemerintah itu karena Allah yang memerintahkannya. Ya, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Allah mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengulang kalimat ati'u kepada ulil amri, karena ketaatan kepada mereka itu bukan mutlak. Artinya tidak seperti taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau taat kita kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, tapi ketaatan kita kepada pemimpin itu tidak mutlak. Selama tidak bertentangan, kita wajib ikut. Termasuk di antaranya ini. Ya, maka ketika para jamaah mengikuti hal itu, terutama bagi laki-laki ya, perempuan juga sebenarnya, cuman di perempuan kan tidak terlalu nampak perbedaannya, mana yang tawaf ifadah, mana yang tawaf sunat. Tapi kita niatkan untuk ikut arahan dari pemerintah agar lebih memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk lebih nyaman melaksanakan tawafnya. Karena jelas tawaf ifadah itu wajib lebih berbobot berbanding tawaf qudum ataupun tawaf sunat. Ya, maka kita memberikan kesempatan. Kalau rasa khusyuk ataupun tidak, itu lebih kepada bagaimana kita memaknai tawaf itu sendiri. Ya, makanya ketika kita memaknai tawaf dimanapun, ya selama itu di tempatnya jelasnya, tentu ada nanti tingkat 2, tingkat 3, yang jelas memang durasi akan semakin lama karena jaraknya tempuhnya semakin panjang. Itu iya. Tapi kita niatkan untuk mengikuti arahan kebijakan dari pemerintah ya untuk kemaslahatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang ujung-ujungnya nanti bisa berdampak kepada kita menyakiti saudara kita. Kita tidak boleh menyakiti saudara kita muslim. Karena ketika kita menyakiti saudara kita muslim sama dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Itu yang terjadi kalau seandainya terjadi desak-desakan sehingga sikut menyikut, injak menginjak, kemudian nanti keluar dari lisan kita perkataan-perkataan yang mungkin menyumpah-nyumpah sedangkan kita di Baitullah Al-Haram hanya untuk memaksakan kehendak kita. Maka saya pribadi ini peraturan yang sangat bagus, makanya kita mengikuti itu atas dasar ini merupakan peraturan dari pemerintah yang tidak bertentangan dengan agama. Maka kita wajib untuk mengikutinya. Oleh karena ketika kita tawaf, kita niatkan untuk itu. Ya, sehingga nanti ada juga kalau kita perhatikan para jamaah yang berhilah. Dia akal-akalan. Dia sebenarnya tawaf wada ataupun tawaf sunat, tapi dia tukar pakaian ihram supaya dia bisa tawafnya di bawah. Jelas ini menyalahi gitu. Menyalahi, bukan menyalahi tawafnya, tapi menyalahi aturan daripada pemerintah yang tidak bertentangan dengan agama. Mungkin demikian Ibu, agar kita lebih memahami karena taat kepada pemerintah itu merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan perkara basa-basi ya. Mungkin demikian, wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu hamba Allah di Pekanbaru bisa mendengarkan dan memahami dan tentunya kita semuanya. Baik kaum muslimin muslimat, cukup 2 pertanyaan saja. Mohon maaf yang belum berkesempatan bertanya. Semoga di lain waktu kita bisa kembali bertanya jawab bersama beliau. Dan kini kita akan dengarkan sedikit tambahan nasihat atau mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari sunat-sunat yang dikerjakan pada ibadah haji. Tafadhol masykur ya Ustazana. Baik, untuk mazhabnya Syafi'i, kalau kita perhatikan dalam buku ini ada satu yang tidak termasuk di antara
sunat haji, ya karena ini lebih utama di mazhabnya Syafi'i adalah wajib haji. Dia adalah mabit di Muzdalifah. Jadi kalau dikeluarkan ini berarti ada 6 sunnah haji. Dengan asumsi bahwasanya mabit di Mina ini adalah mabit di tanggal 8 Zulhijjah, bukan Ayyamut Tasyrik. Nah, hal ini ya untuk kita perhatikan, tentu kesempurnaan ibadah haji ini dengan kita mengikuti tuntunan daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun mazhab lebih menghantar kita kepada ibadah dengan tata cara yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka diperlukan untuk kita bisa menggali, terutama mungkin para jemaah yang akan berangkat umroh ya ataupun berangkat haji di tahun 2026 ini, tentu bekali diri kita dengan ilmu ya, apa perkara-perkara yang syarat haji, rukun dan juga wajib dan sunat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ilmu, dan juga nanti pahalanya tentu akan lebih berbobot. Ya, yang kita jadikan sebagai acuan kita adalah ketika Nabi SAW di atas kendaraan beliau, kemudian beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum," atau "Litakhudhu anni manasikakum," ambillah oleh kalian tata cara hajiku. Begini demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah menutup perjumpaan kita dengan sedikit tambahan nasihat. Dan kaum muslim muslimah, sampai di sini untuk kajian rutin kita, kitab Al-Ghayah Taqrib atau Matan Abi Syuja, fikih yang bermazhab Syafi'iyah, dan sudah kita dengarkan tadi pembahasan tentang sunnah-sunnah yang dikerjakan di ibadah haji. Dan kaum muslim muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, sudah tiba dan masuk kita waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu ansar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita cukupkan dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.